Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang biografi seorang waliullah, yaitu Habib Saleh Tanggul, dan disertai dengan kekaramahannya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, terlebih baik dulu kawan-kawan ataupun saudara-saudara sekalian mensupport video ini agar lebih maju dengan cara like, komen, dan subscribe. Habib Saleh Tanggul adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Kecamatan Jember, Kabupaten Jawa Barat. Ia dipercayai sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-39 dari kota Hadraul Maut, Yaman, yang hijrah ke tanah Jawa pada sekitar 1920 dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya. Habib Saleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karamah atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seorang. Awal mula kehidupan Habib Saleh. Habib Saleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 dengan nama aslinya adalah Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ayahnya merupakan seorang ulama bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Al-Bakri Al-Hamid. Sementara ibunya bernama Aisyah, berasal dari keluarga Al-Abud Ba'u. Semenjak dari kecil, Habib Saleh menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Ia belajar tentang ilmu fikih dan tasawuf dari sang ayah. Selain itu, ia juga belajar Al-Quran dari gurunya, yaitu Syekh Sa'id Mudij, ulama kenamaan Wadi. Awal mula hijrah Habib Saleh ke Indonesia sewaktu Habib berusia 26 tahun atau pada tahun 1921, Habib Saleh memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadil Saleh Salim bin Ahmad Syekh Fadil Saleh Salim bin Ahmad Aisyakri. Sewaktu umur beliau 26 tahun atau pada tahun 1921, Habib Saleh memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadil Saleh Salim bin Ahmad Al-Askari. Dalam perjalanannya, ia sempat singgah di Gujarat, India, lalu sampai di Jakarta dan tinggal selama beberapa waktu untuk mengunjungi para ulama. Setelah itu, saudara sepupunya yang sudah lebih dulu hijrah ke Indonesia, yaitu Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Habib Saleh untuk berkunjung ke rumahnya di Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Saleh menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya bahasa Jawa. Selama 12 tahun, Habib Saleh berkeliling dari satu desa ke desa lainnya sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di daerah Tanggul, Kecamatan Jember, Kabupaten Jawa Barat. Belum diketahui secara alasan pasti alasannya kepindahan ke Jember, tetapi keluarganya meyakini bahwa Habib Saleh pindah ke sana atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Jember, Habib Saleh melaksanakan khulwat ataupun menyepi untuk beribadah selama lebih dari 3 tahun. Habib Saleh berhenti khalwat atas perintah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf yang memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Saleh diberi mandat untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulang dari berhaji, Habib Saleh mulai berdakwah dan mendirikan musala di kediamannya. Beberapa tahun kemudian, ia mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari pengusaha setempat yang bernama Haji Abdul Rashid. Habib Saleh membangun masjid di atas tanah tersebut yang dinamai Masjid Riyadhus Shalihin yang kemudian diwakafkan. Habib Saleh merupakan ulama dari kalangan Alawi atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karamahnya tidak terhitung saking banyaknya. Salah satunya adalah Habib pernah menyingkirkan wabah mematikan di sebuah desa. Konon wabah tersebut hilang setelah orang-orang desa meminum air danau yang telah dicelupkan sebuah kertas yang berisi tulisan Habib. Habib Saleh Tanggul juga memiliki sumur karamah di Lumajang yang dipercayai dapat menyembuhkan segala penyakit. Selain itu, ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Habib Saleh pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam wujud seorang pengemis. Sejak itulah, kediaman Habib Saleh tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang yang ingin bersilaturahmi dan meminta doa-doa. Bahkan banyak tokoh di Indonesia dan dari beberapa negara yang tercatat pernah mengunjunginya. Kemudian Habib Saleh pun meninggal, yaitu pada 8 Syawal tahun 1396 Hijriah atau 1976 Masehi. Beliau meninggal di usia 81 tahun. Habib Saleh Tanggul dimakamkan keesokan harinya, yaitu di komplek Masjid Riyadhus Shalihin, Tanggul, Jember. Pada kali ini cukup sekian pembahasan tentang Habib Saleh. Moga-moga kedepannya insya Allah kita akan melanjutkan membahas tentang apa-apa yang menyangkut dengan ulama zuriat Rasulullah, terutama Habib Saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.